Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurea Sinta, nomor absen 9, akan mempresentasikan 5 usulan Muhammad Yamin mengenai dasar negara Pancasila. Profesor Muhammad Yamin merupakan tokoh pahlawan nasional dari Tanah Minang yang berperan penting dalam perumusan lahirnya dasar negara Pancasila. Muhammad Yamin lahir di Talawi Sawah Lunto 24 Agustus 1903 dan wafat di Jakarta 17 Oktober 1962. Beliau adalah sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kita mengetahui bahwa di balik terciptanya Pancasila, terdapat 3 tokoh penting yang berperan dalam perumusan Pancasila, yaitu Insinyur Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin adalah salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam sidang pertama BPUPKI, menurut Yamin, pokok-pokok dasar negara harus disusun berdasarkan kepribadian Indonesia. Muhammad Yamin mengusulkan dasar negara yang disampaikan pada 29 Mei 1945. Awalnya, ia menyampaikan dasar negara tersebut tidak secara tertulis. Kelima usulan dasar negara itu, yakni peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, Muhammad Yamin menyampaikan usulan lainnya dengan gagasan tertulis, yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia yang merdeka adalah bangsa yang berkeadaban luhur dan peradabannya memiliki ketuhanan yang Maha Esa. Maka Tuhan akan melindungi negara Indonesia merdeka itu. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Peri kebangsaan ini berkaitan dengan paham nasionalisme. Menurut Yamin, paham nasionalisme ini perlu merujuk pada tradisi, agama, dan otak Indonesia, bukan merujuk pada negara lain. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut Yamin, tujuan Indonesia merdeka sudah sama dengan dasar kemanusiaan yang berupa dasar kedaulatan rakyat atau kedaulatan negara. Peri kemanusiaan ini berisikan tentang humanisme dan internasionalisme bagi segala bangsa. Dasar peri kemanusiaan adalah dasar hukum internasional dan peraturan kesusilaan sebagai bangsa dan negara yang merdeka. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam bermusyawarah. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam bermusyawaratan atau perwakilan. Poin ini terdiri atas 3 bagian penting, yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Yamin menjelaskan soal permusyawaratan merupakan sifat peradaban asli Indonesia yang sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang dulu sehingga harus diteruskan. Sementara, untuk perwakilan diperlukan agar Indonesia bisa diwujudkan sesuai kehendak rakyat. Dan kebijaksanaan diartikan sebagai rasionalisme yang kuat, lepas dari anarki, liberalisme, dan penjajahan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yamin menitik beratkan soal kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial berkaitan dengan daerah-daerah di sebuah negara. Hal ini harus sama di daerah satu dengan yang lain. Muhammad Yamin mengatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan berasal dari sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berakar di Indonesia. Selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan usulan-usulan dasar negara Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Yang pertama adalah memiliki isi materi yang sama. Yang kedua, masing-masing rumusan dijiwai oleh semangat yang sama. Yang ketiga, rumusan yang diusulkan berbeda. Yang keempat, diksi yang digunakan dalam setiap rumusan berbeda. Dan yang kelima, urutan sila-sila yang diusulkan berbeda. Yang keenam, jumlah rumusan yang diusulkan berbeda. Muhammad Yamin, total rumusan 10, 5 tertulis, dan 5 lisan. Supomo dan Soekarno masing-masing 5 rumusan. Dan yang terakhir, cara penyampaian rumusan berbeda. Muhammad Yamin
menyampaikan usulan secara tertulis dan lisan, sedangkan Supomo dan Soekarno menyampaikan secara lisan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.